Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas makroekonomi kelas D Indralaya akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Aidil, Basu, Kay, dan Sabika. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas nih mengenai materi apa saja yang ada di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini. Yang pertama itu adalah konsep mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Yang ketiga ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima adalah masalah pembangunan di negara berkembang. Nah, penasaran kan? Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hai, saya Hafira Putri Nama dengan NIM 010312822765 akan membahas mengenai konsep pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum membahas teori-teori yang ada pada pertumbuhan ekonomi, baiknya kita sama-sama mengulas apa sih itu pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada pendapatan nasional. Nah, untuk itu mengetahui pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun. Kita akan membandingkan nih produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Ngomong-ngomong, kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting dan harus dihitung tiap tahunnya? Jawabannya adalah karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, kita akan mengulas satu persatu mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Dan mengapa sih kita membutuhkan peningkatan ekonomi? Apa faktor utama yang menumbuhkan pertumbuhan? Dan banyak peneliti dan ekonom mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertumbuhan ekonomi bisa dipercaya sebagai faktor utama dalam kesejahteraan dan kemakmuran miliaran orang, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Nah, menurut Denison, konsep pertumbuhan ekonomi itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan PDB real atau PDB per kapita, peningkatan produk nasional yang diukur dengan harga konstan. Peningkatan dipengaruhi oleh faktor langsung seperti contohnya manusia sumber daya, yaitu meningkatkan populasi aktif, berinvestasi dalam modal manusia, alami sumber daya seperti tanah, sumber daya bawah tanah, serta peningkatan modal yang dipakai atau kemajuan teknologi. Nah, kemajuan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh faktor tidak langsung, contohnya lembaga keuangan, administrasi swasta, dan lain-lain. Ukuran permintaan agregat, tingkat tabungan dan tingkat investasi, efisiensi sistem keuangan, serta kebijakan anggaran serta fiskal, migrasi tenaga kerja dan modal serta efisiensi pemerintah. Lalu perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi apa saja sih itu? Yaitu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Nah, untuk eh, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama ada merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan tarif hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Nah, kalau untuk pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu adalah yang pertama, merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, memperhatikan pertambahan pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu, selain memiliki perbedaan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki persamaan juga nih, yaitu yang pertama, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan dari rakyat. Yang keempat, kedua-duanya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Jadi, kemakmuran di suatu negara itu dapat dihitung dari data pendapatan per kapitanya. Terdapat 3 aspek yang dapat diperhatikan untuk melakukan perbandingan, yaitu perbandingan secara global di antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia digolongkan kepada beberapa golongan pendapatan. Terus yang kedua adalah perbandingan terpencil di antara beberapa negara terpilih di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Laporan Bank Dunia atau World Development Report membedakan berbagai negara kepada 4 kategori, yaitu yang pertama low income economies, terus yang kedua adalah lower middle income, terus yang ketiga ada upper middle, dan yang terakhir ada high income countries untuk mengkategorikan pendapatan per kapita negara-negara. Nah, berikut data pendapatan per kapita berdasarkan golongan-golongan negara. Dari data tersebut, dapat kita analisis bahwa terdapat perbedaan yang sangat jomplang antara lower income economies dan high income economies. Demikian juga persentase negara miskin yang mencapai 40,9% menunjukkan bahwa masih sangat banyak negara-negara yang berpendapatan per kapita yang rendah, yaitu rata-rata tidak lebih dari 1.240 US dollar dan belum menikmati taraf hidup yang menyenangkan. Hanya sebanyak sekitar 15,9% saja yang memiliki taraf hidup yang menyenangkan. Nah, dua golongan lain yaitu lower middle income dan juga upper middle income meliputi sebanyak 2.677 juta jiwa, yaitu lebih kurang sama dengan penduduk yang tergolong sebagai berpendapatan per kapita rendah. Selanjutnya, menurut dari data 2010, di sini saya akan mencantumkan 5 besar negara dengan GNI per kapita tertinggi. Dapat dilihat pada data tersebut 5 teratas yaitu Norway, Luxembourg, Switzerland, Denmark, dan Sweden. Setelah dari 5 besar tertinggi, selanjutnya saya akan menampilkan data pada tahun 2010 dengan negara 5 teratas pendapatan per kapita terendah. Dapat dilihat pada data tersebut 5 teratas negara dengan GNI pendapatan per kapita terendah yaitu ada Burundi, Kongo, Liberia, Malawi, dan Eritrea. Namun, terdapat kelemahan kita mematokkan pendapatan per kapita sebagai alat pengukur kemakmuran suatu negara. Salah satu yang terpenting adalah perbedaan tingkat harga barang di antara berbagai negara. Penghitungan pendapatan per kapita akan mempertimbangkan faktor perbedaan harga tersebut, yaitu dengan menghitung kembali pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sama di berbagai negara. Akan menghasilkan data yang sangat berbeda dan data tersebut akan saya tunjukkan pada tabel berikut ini. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, data tersebut disasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, di Amerika Serikat pendapatan per kapita GDP sama dengan pendapatan per kapita PPP. Dan yang kedua yaitu di negara-negara maju pendapatan per kapita PPP hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Dan yang terakhir yaitu di negara berkembang pendapatan per kapita PPP jauh lebih tinggi daripada per kapita GDP. Sebagai akibatnya, dengan menggunakan per kapita PPP, jurang kemakmuran di antara negara berkembang dan juga negara maju tidaklah sebesar seperti ditunjukkan oleh perbedaan per kapita GDP. Halo, nama saya Embasu Airlangga dengan NIM 011312822768. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung kita bahas. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berada dari alam atau berasal dari alam, yang meliputi kesuburan tanah, iklim, mineral, kekayaan alam, sumber air, sampai sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, kesediaan sumber daya alam yang banyak melimpah akan makin baik untuk menunjang pembangunan ekonomi. Bagi sebagian negara berkembang, banyak yang bertumpu pada sumber daya alam untuk melaksanakan atau melakukan pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Akan tetapi,
Sumber daya alam saja tidak bisa untuk melakukan pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi tanpa adanya dukungan atau dari sumber daya manusianya itu. Jadi sumber daya manusianya itu harus dapat mengelola sumber daya alam tersebut. Faktor yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang memiliki peran besar bagi organisasi, baik perusahaan maupun institusi. Sumber daya manusia itu merupakan elemen utama organisasi daripada elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Sumber daya manusia merupakan salah satu yang penting untuk menumbuhkan atau membangun pembangunan ekonomi. Cepat lambatnya proses pembangunan ekonomi itu dia tergantung dengan sejauh mana sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu adalah akumulasi modal. Akumulasi modal merupakan sebuah proses penambahan stok modal usaha yang berasal dari buatan manusia seperti peralatan, bangunan maupun teknologi ataupun peralatan-peralatan mesin dan sebagainya. Apabila penambahan modal fisik yaitu semakin tinggi dalam waktu tertentu, maka inilah yang disebut dengan akumulasi modal atau dengan pembentukan modal. Modal-modal itu banyak kegunaannya, bisa digunakan untuk mengelola sumber daya alam maupun untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Jadi, modal berupa barang-barang modal sangat penting untuk pembangunan perkembangan dan lajunya pembangunan ekonomi karena barang-barang yang berupa modal itu merupakan dapat meningkatkan produktivitas juga. Yang keempat yakni adalah tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan salah satu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, yang mana ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi. Jadi, organisasi produksi ini dia tuh diatur dan diawasin oleh tenaga manajerial. Terus yakni adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dapat mempercepat lajunya pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Ini juga mengakibatkan perbedaan pola kerja, yang mana kita sebelumnya menggunakan tangan kosong atau tangan sendiri, yang mana sekarang ini kita sudah menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih, sehingga berdampak pada efisiensi, kualitas barang maupun kuantitas barang. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi ini juga berakibat dengan laju cepatnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah faktor politik, struktur politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi apabila dia lemah dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Politik yang tidak stabil maupun pemerintah yang korup dan yang lemah itu juga menjadi penghambat untuk kemajuan ekonomi. Yang terakhir, yaitu adalah aspek budaya dan sosial. Aspek budaya dan sosial dalam kehidupan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang ini juga meliputi seperti sikap, tingkah laku masyarakat, pandangan masyarakat, motivasi masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelompok 13 dengan NIM 7074 kelas B Akuntansi Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Apa sih teori pertumbuhan ekonomi itu? Teori pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam pertumbuhan suatu negara. Teori pertumbuhan ekonomi ini mencoba menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan klasik. 2. Teori Schumpeter. 3. Teori Harrod-Domar. 4. Teori pertumbuhan Solow. 5. Teori pertumbuhan endogen. 6. Teori pertumbuhan neoklasik. Dan yang terakhir, 7. Teori pertumbuhan post-Keynesian. 1. Teori pertumbuhan klasik.
Teori pertumbuhan klasik, juga dikenal sebagai klasikisme ekonomi pertumbuhan, adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus pada abad ke-18 dan ke-19. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama bergantung pada produksi dan distribusi barang dan jasa oleh sektor swasta, dengan modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. 2. Teori Schumpeter. Teori Schumpeter adalah teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, seorang ekonom Austria abad ke-20. Teori ini menekankan pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter menjadi dasar bagi sebagian besar teori inovasi modern dan sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan inovasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 3. Teori Harold Domar. Teori Harold Domar adalah teori ekonomi yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada tingkat investasi yang ditanamkan di dalam negeri. Teori ini dikembangkan oleh Roy Harold dan F. C. Domar pada tahun 1930-an dan 1940-an. Menurut teori ini, investasi yang lebih besar akan meningkatkan produksi dan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi. 4. Teori pertumbuhan Solow. Teori ini dikemukakan oleh Robert Solow pada tahun 1956. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, faktor teknologi, dan kemajuan teknologi. Menurut teori ini, negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan investasi dalam modal dan teknologi. 5. Teori pertumbuhan endogen. Teori ini dikembangkan pada tahun 1980-an oleh beberapa ekonom, seperti Paul Romer dan Robert Lucas. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam suatu negara, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja. Menurut teori ini, negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan investasi dalam faktor-faktor internal tersebut. 6. Teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan Solow dan dikemukakan oleh Robert Barrow dan Xavier Salai Martin pada tahun 1995. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal, seperti investasi dalam modal dan teknologi, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja. Menurut teori ini, negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan investasi dalam faktor-faktor eksternal dan internal tersebut. 7. Teori pertumbuhan post-Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ekonom seperti Joan Robinson dan Nicholas Kaldor. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik dalam suatu negara, seperti pembangunan infrastruktur dan pengaturan pasar. Menurut teori ini, negara dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan investasi dalam faktor-faktor sosial dan politik tersebut. Itulah beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memahami teori-teori ini, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara kita, Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu masalah pembangunan di negara berkembang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perbandingan pendapatan per kapita di antara berbagai negara telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam taraf kemakmuran negara maju dan negara berkembang. Beberapa negara yang dulunya tergolong relatif miskin sekarang memang telah menjadi negara makmur dan tidak lama lagi akan tergolong sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Misalnya Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand. Namun banyak negara berkembang lain yang masih menghadapi masalah-masalah yang serius dan masalah tersebut menghambat mereka untuk berkembang dengan pesat. Contohnya India, Pakistan, Bangladesh, bahkan Indonesia ini sendiri yang masih memerlukan waktu yang lama untuk mencapai taraf negara yang berpendapatan tinggi. Ahli-ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat negara-negara berkembang.
Di antaranya yang pertama itu adalah pertanian tradisional. Di negara-negara maju, sumbangan relatif sektor pertanian kepada pendapatan nasional adalah kecil. Tetapi pada waktu yang sama, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini juga relatif kecil. Meskipun demikian, mereka mampu mengeluarkan hasil-hasil pertanian yang melebihi kebutuhan keseluruhan penduduknya. Juga sektor tersebut dapat mewujudkan pendapatan yang tinggi kepada para petani. Salah satu faktor yang penting yang menimbulkan keadaan ini adalah penggunaan teknologi modern di sektor pertanian yang meliputi penggunaan alat-alat pertanian modern dan input-input pertanian lain seperti pupuk, insektisida, fungisida, dan penggunaan bibit yang baik sudah secara meluas dilakukan. Di samping itu, keluasan tanah yang dimiliki oleh negara maju adalah sangat besar. Keadaan yang dijumpai di sektor pertanian negara berkembang sangat berbeda sekali. Di banyak negara berkembang, lebih setengah dari penduduknya berada di sektor pertanian. Namun masalah pengangguran tak ketara banyak dijumpai di sektor ini. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian modern yang terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan masih sangat tradisional. Semua ini menyebabkan tingkat produktivitas sektor tersebut masih sangat rendah dan merupakan faktor penting yang menimbulkan pendapatan yang rendah dan masalah kemiskinan yang semakin luas. Masalah yang kedua yaitu kekurangan dana dan modal fiskal. Sektor perdagangan dan jasa perlu dilakukan modernisasi pada negara berkembang, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan dua faktor penting yang sangat terbatas di negara-negara berkembang. Yang pertama adalah modal, dan yang kedua adalah tenaga ahli. Yang dimaksud modal di sini adalah dana modal dan modal yang bersifat fisik, yaitu barang-barang modal. Kekurangan modal adalah salah satu ciri penting dari setiap negara yang memulai pembangunannya, dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepesatan perkembangannya, tetapi juga menyebabkan kesukaran pada negara tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Masalah yang ketiga yaitu peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Seperti yang telah dinyatakan dalam bagian sebelumnya, mewujudkan pembangunan memerlukan dua faktor penting, yaitu yang pertama adalah modal, yang kedua adalah tenaga kerja ahli. Tersedianya modal tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian. Pelaksanaan pemodernan tersebut harus ada. Dengan kata lain, diperlukan golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli-ahli teknik di berbagai bidang. Di samping itu, diperlukan tenaga terampil yang akan menjadi pengawas dan pelaksana dalam berbagai kegiatan industri untuk memajukan perekonomian di suatu negara berkembang. Masalah yang keempat yaitu perkembangan penduduk yang pesat. Mengenai sifat-sifat penduduk negara-negara berkembang, terdapat dua ciri penting yang menimbulkan efek yang buruk kepada usaha pembangunan. Yang pertama, di beberapa negara jumlah penduduknya relatif besar, dan yang kedua, tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. Nah, dalam tahun 1950, jumlah penduduk di dunia adalah sekitar 2,5 miliar daripada permulaan abad ini. Ditaksir berjumlah 6,5 miliar. Kira-kira 3/4 dari penduduk dunia berada di negara-negara berkembang. Ini berarti negara-negara berkembang keseluruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian, yaitu di satu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tetapi di lain pihak, mereka terus mewujudkan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar penduduk dunia yang bertambah. Untuk masalah pembangunan di negara berkembang yang terakhir yaitu adalah masalah institusi sosial, kebudayaan, dan politik. Sistem politik di negara maju sudah berkembang dengan sempurna. Institusi ekonomi dan sosial juga telah berkembang. Sistem sosial dan kebudayaan tidak menimbulkan hambatan yang serius kepada perkembangan ekonomi. Di negara berkembang, hal itu tidak dapat dilakukan karena faktor-faktor institusional, sosial, kebudayaan, dan politik seringkali sangat penting pengaruhnya ke atas kepesatan pembangunan ekonomi di negara maju dan berkembang.